ini sampai hari ini berada di status kewenangan pemerintah gubernur Sulawesi Tenggara. Tapi berangkat dari eksistensi pemerintah provinsi sampai hari ini, kita tidak pernah kecipratan dana untuk peningkatan kualitas jalan ini. Jadi jangankan kuantitasnya, jumlahnya, kualitasnya saja sangat buruk. Saya biasa lihat jalan ini kalau di Jawa, jalan-jalan dusun. Tapi kita ini statusnya jalan provinsi, yang mana jalan ini yang melayani 5 kabupaten. Di Kabupaten Muna, orang lewat sini, Muna Barat lewat sini, Buton Selatan lewat sini, Bumbana lewat sini, dan kita orang Konawe Selatan sendiri. Dan di Konawe Selatan saya tahu ada sekitar 34 produksi yang menghasilkan devisa negara ini triliunan rupiah. Jadi dari jalan yang jelek inilah menghasilkan membayar utang Republik Indonesia dari Konawe Selatan. Jadi kita ini sebenarnya hanya sebuah penderita. Saya anggap kita ini hanya penjaga kebunnya orang-orang Jakarta. Mereka datang bikin bodoh kita, bikin regulasi yang tidak jelas. Kemudian kita menikmati penderitaan ini. Apakah karena kita bodoh ataukah karena kita penakut? Jawabannya ada di kita masing-masing. Mungkin selanjutnya saya perlu tegaskan, saya secara kepartaian saya bukan orang Demokrat, dan saya tercatat di Sipol. Saya salah satu pengurus provinsi, dan saya juga adalah salah satu caleg. Tapi sampai hari ini saya tidak perlu sebut saya partai saya, dan saya caleg mana. Yang satu yang saya inginkan, Pak Umar Arsal duduk di DPR RI. Itu saking kuatnya saya punya jiwa, karena saya pengalaman. Saya bagian daripada teman-teman Sivitas Konawe Selatan dan Sulawesi Tenggara memantau kegiatan Pak Umar Arsal sejak beliau jadi anggota DPR RI, berada di mana-mana. Sehingga saya ingin itu terulang lagi. Saya ingin terulang lagi, beliau duduk di DPR RI di sana, tetapi konsentrasinya sudah Konawe Selatan. Kita harap orang-orang seperti beliau untuk menitipkan, kita titipkan suara kita kepada orang-orang yang punya kapasitas dan kredibilitas bagus. Jangan hanya kampanyenya bagus, setelah duduk, karena di sana di AC-nya di sana itu di Komisi 5 dingin sekali, ya kalah es. Jadi kalau sering kita lihat di medsos, banyak anggota DPR tertidur, dia lupa dia rata. Karena bidang Komisi 5 itu yang membidangi jalan ini sesungguhnya. Termasuk di sana ada bantuan BSPS, bantuan perumahan yang sampai hari ini terdistribusi secara tidak merata. Karena di depan saya masih ada rumah-rumah yang harusnya layak diberi bantuan hari itu. Tetapi saya yakin dan percaya, karena di Konawe Selatan tidak ada secara terkhusus kita titipkan tanggung jawab itu kepada mereka di DPR RI. Sehingga saya inginkan teman-teman yang berada di tim berpikir secara ide, berpikir secara gagasan. Kita bekerja jangan karena nilai uang. Artinya kita di tim, karena masyarakat belum bisa kita hindarkan terhadap persoalan itu, karena demokrasi belum menyentuh secara cerdas masyarakat kita. Sehingga tim-tim kita yang kita harapkan, pertanyaan saya dari pernyataan yang panjang tadi ini, apakah dalam misi Pak Umar Arsal dapat memasukkan daripada peningkatan kapasitas dan kualitas, baik kualitas maupun kuantitas jalan yang ada di Konawe Selatan? Karena Konawe Selatan ini saya infokan ke Pak Haji Arsal bahwa kami ini daerah terisolir. Jadi satu-satunya kabupaten yang sudah mekar 18 tahun lalu, tetapi ibaratnya kalau manusia kami ini masih TK. Bahkan ada yang baru lahir 5 tahun, dia punya umur sudah setara dengan mahasiswa. Tadi kita di Konawe Selatan terbalik. Kita punya usia 18 tahun dewasa, tapi kami punya kondisi itu seperti TK. Baik, kalau kita mau potret pencitraan jalan bisa kita rasakan. Nah, berangkat dari itu yang menjadi persoalan itu sebenarnya persoalan aksesibilitas. Karena transport satu-satunya yang bisa menjangkau seluruh pelosok di Konawe Selatan itu hanya lintas darat. Nah, lintas darat ini untuk menuju kantor bupati saja cuma satu poros. Itu pun porosnya nauzubillah. Biar kuda disuruh jalan, sakit kepalanya kuda mau lewat. Karena tidak jelas apa yang diinjak. Sehingga kami berharap melalui visi Pak Umar Arsal untuk memasukkan poin, misalnya jika Allah berkehendak duduk di DPR RI, kemudian ditempatkan di Komisi 5, walaupun tidak di Komisi 5, kami menutupkan kampung ini, masukkan dalam misinya, dalam pencapaian kesejahteraan rakyat secara umum, dan secara terkhusus melalui misinya,
memberikan peningkatan kapasitas jalan dari jalan provinsi menjadi jalan negara. Kemudian membangun jalan baru dari Pelabuhan Lagara tembus ke ibu kota kabupaten di kantor bupati dan tembus ke bandara udara. Karena hanya itu satu-satunya jalan untuk membuka isolir daripada kampung kami yang terisolasi ini. Sehingga kami tidak bisa merasakan hasil daripada sumber daya alam kami yang sudah habis terkuras. Karena dikuras isinya ekonomi selatan, tapi pemakaiannya di kota Kendari. Nah, sehingga menjadi salah satu, menurut kacamata saya, penyebab utamanya adalah transportasi. Karena kami tidak punya bandara udara di sini. Kemudian akses jalan itu cuman satu arah, cuman poros Ambesea Lepo-Lepo. Ada di sana di Podohawa, tapi sudah hampir tidak dipakai. Sehingga untuk membuka akses itu, Pak, yang menjadi persoalan